Selamat datang di Ngobas, ngobrolin apa saja. Orang-orang ngobrolin yang penting, kita main penting ngobrol aja. Ore. Kep kepa ini. Pak siapa? Jelasin. Yang penting ngobrol. Dim, lu gimana akhir-akhir ini? Asoy mulu gua mah. Aso itu maksudnya gimana? Lu masih ngajar? Udah res-resannya doang sih. Terus-terusan tuh maksudnya gimana sih sisaan? Kan apa namanya akhir semester. Gua kan ngajar beberapa sekolah. Nah, beberapa sekolah ada yang udah libur deh. Beberapa ada yang belum. Tapi emang udah akhir semester banget ya? Wajar lah ya, gua bukan anak sekolah lagi nih. Nggak Kalau lu sekolah kurikulum internasional sih ya udah mulai libur. Emang beda ya dengan kurikulum biasa? Ada gap berapa hari sih emang? Berapa bulan? Kalau mereka lebih dilamain liburannya. Padahal startnya itu bareng. Start enggak juga. Mereka lebih dulu? Start Agustus. Agustus. Kalau umumnya lu tahu nggak? Kalau September sekolah. Agustus baru start. Umumnya sekolah ya Juli. Habis Piala Dunia. Sekolah umum ya ini kayaknya selesai cepet-cepet mau Piala Dunia. Piala Dunia. Tapi lu belakangan ini ngerasa nggak sih kayak di sekolah maupun di lingkungan lu tuh ngelihat orang tuh apa ya? Kayak lebih mudah pesimis gitu. Lebih apa? Mereka tuh lebih takut kelihatan gagal. Oh. Ya yang pertama sebelum lu ngeliat orang, lu ngeliat diri lu sendiri dulu ya kan. Kalau gua kan emang soal kerjaan itu emang gampang bosan sebenarnya. Kayak lu ngelakuin aktivitas hari ke hari tuh kayak udah ada jadwalnya, itu buat gua sih lebih kayak anjir bosen. Makanya gua lebih suka yang kerjaan yang kayak gini, ada liburnya gitu, walaupun liburnya nggak dibayar. Nah memang kalau udah akhir-akhir masa itu selalu kan kelihatan orang-orang tuh kayak Oh, burn ada out. berpikiran. Iya, udah nggak sabar pengen liburan. Beberapa murid gue juga di sekolah itu belum selesai nih, tapi dia udah nggak masuk. Keterangannya dia udah di Jepang lah, udah di Singapura lah, udah di Tokyo. Kok balik lagi Jepang? Kayak gitulah pokoknya. Itu yang gue tanyain tadi anjing. Iya, soal pesimis kan. Iya. Kalau gue lebih ngeliat orang pesimis itu di sosmed. Biasanya apa aja yang lu lihat dari pesimis? Kayak dia update story terus di kata-katanya gitu cuma kasih kata-kata kehidupan ini belakangan ini rupiah naik gitu. Oh. Iya, ada beberapa orang yang concern ke situ sih, tapi mungkin ya efek ekonomi tuh ngaruh sih kemana-mana. Jadi Even ke percintaan. Kayak orang udah punya plan soal naik level ke jenjang berikutnya. Terus agak-agak aware sama ekonomi, dia lalu mulai consider terlalu dalam nih, misalkan apa iya nih gue beneran mau lanjut apa enggak gitu. Terus mereka mulai berpikir untuk gue retreat dulu, gue mundur dulu mungkin. kayak pause dulu gitu, apa sih bahasa anak mudanya? Ya hiatus. Kok hiatus? Apa ya bahasa anak mudanya? Apa be? Break. Break, ya break dulu bahasa
perasaan sekarang. Kalau break dulu terlalu kejam sih. maksud gua kalau lo sampai break dulu demi ekonomi kayak terlalu gimana gitu. Tapi ngomongin percintaan ya, yang gua kenal tuh dari temen-temen gua tuh ya, mereka tuh daripada pesimis, mereka tuh takut buat kelihatan gagal gitu, khususnya gagal dalam percintaan. Kayak ada yang ngikutin bos tiap hari. Anjing. Gini, kebanyakan orang mempertahankan hubungan itu rata-rata ya karena udah lama ya. Mungkin karena udah setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, which are they have a plan for another step gitu kan, tapi kan kita nggak bisa patokan sama umur hubungan. Betul. Jadi mereka takut gagal itu di situ karena sudah lama, lalu Daripada lama-lama pacaran, pengennya mending nikah. Karena ketakutan kegagalan di masa pacaran yang membuat mereka itu jadi takut gagal dalam hubungan gitu. Dan yang jadi permasalahan tuh kenapa harus hal-hal baik aja yang jadi konsumsi publik gitu. Padahal oke lah dia punya masalah gitu kan dalam hubungannya. Kenapa dia nggak cerita gitu sama temen-temennya? Padahal kali aja ada hal yang bisa diselesaikan di luar hubungan gitu. Gue cukup heran sih sama orang-orang yang terlalu dalam hubungannya. Pasti kan kayak lu kan pasti ada yang nyaranin kan, ceritalah ke orang yang besok lupa gitu, daripada itu tuh lu pendem sendiri gitu. Iya, karena kan emang ada dalam hubungan kita nggak bisa ngelihat sisi positifnya terus kan. Betul. Kadang ada batasan nih ketika kita mau ngomong sama pasangan, kayak kira-kira nyambung nggak nih pasangan gua diomongin kayak gitu. Kira-kira. Iya, kita baru. Nah, untuk Baru mengukur kira-kiranya itu kita kan biasanya nanya dulu ke temen. Ya betul. Nanya dulu ke temen. Validasi. Cocok nggak nih kira-kira gitu gua omongin ini ke pasangan. Ya sebenarnya sih balik lagi tergantung lu pasti tahu resikonya dong kalau kita cerita ke orang lain di luar pasangan gitu. Ya maksud gue tuh di luar pasangan itu nggak mesti teman dari pasangan itu juga. Maksudnya kadang kan ada kayak misalkan gue pacaran yang malu misalkan gitu kan, nah temen lu si Barok ya gue cerita ke Barok gitu, yang ada Barok cerita ke lu. Masa harusnya Trust kan, issue. Itu trust issue. maksudnya tuh dengan cerita kayak gitu tuh apa biar si Barok cerita ke lu gitu mengenai perasaan asli gua. Biasanya sih orang kayak gitu. Biasanya Lebih cepet, jadi gue pengen ngasih tahu ke cewek gua atau ke cowok gua. Tapi gue nggak mau langsung nih, nggak mau direct. Maunya biar orang lain yang cerita dah. Lu cerita dalam nih ya kan. Lu cerita langsung ke inti pokok permasalahannya tuh. Berharap temennya ini mau ngasih tahu ke pasangan lu gitu kan. Itu sering sih kayak gitu. Cuma ya bahayanya pasangan lu jadinya nggak tahu dari lu. Betul. Jadi dari orang kedua kan. Apalagi yang lu ceritain lawan jenis. Betul. Dari temen sendiri lagi. Kita nggak bisa ngukur, oh semuanya temen nih ya kan. Walaupun itu cuma teman gitu. Betul. Makanya jadi tuh gue kadang bertanya-tanya. Jadi tuh sebenarnya tuh apakah lu takut gagal atau lu takut dilihat gagal? Sebenarnya kan
kalaupun lu gagal pun nggak apa-apa gitu kan, lu bisa dapet apa pelajaran dari hubungannya itu. Kalaupun dilihat gagal ya it's okay gitu, ya bodo amat, orang lain juga paling cuman komen pas lagi panas aja. Yang gue alamin dari kegagalan itu sebenarnya buat maju ya lagi nggak lama sih, cuma yang kelihatan gagalnya itu. Lu ngerasa lu pusat perhatian gitu Eh, ketika lu dilihat gagal. tergantung waktu pas kita jalaninya sih, kita sering apa upload progres kita nggak. Kalau kita terlalu sering upload progres, terus kita apa namanya menjaring ekspektasi publik, yang ada kita bakal kena tuntutan publik terus gitu kan. Sedangkan kita sendiri udah tahu progres kita tuh udah mentok. Masalahnya tahu mentoknya itu dari mana gitu. Iya, kalau progres mentok itu kan kita rasain sendiri, ya kan. Udah usaha kayak gitu nggak bisa Nggak kayak bisa. gini nggak bisa. Ya kita udah Maksudnya mentok tuh kayak gitu. maju kena mundur kena gitu istilahnya. Misalnya lu kena di posisi maju kena mundur kena. Nah terus selama ini lu suka upload progres gitu, dan publik udah ekspektasi, lu tahu publik punya ekspektasi nih, ya kan. Betul, ya betul. Ketika lu udah di posisi itu, lu nggak tahu nih gimana caranya mau mau iniin publik lagi gitu, mau Cara apa nge-branding diri lagi gitu. ya kan. Terus kita merasa udah gagal nih, ya kan. Mau kita udahin nggak bisa, malu. Mau kita lanjutin nggak kena, ya kan. Berarti yang ditekanin itu rasa malunya dong. Kebanyakan orang begitu sih. Zaman sekarang itu susah buat berkomunikasi. Di zaman canggih ini. Iya. Gue pernah lihat ada ini out of context mungkin ya. Jadi ada anak content creator lah, dia bapaknya itu mantan intelijen CIA di Rusia, dia ditempatin di Rusia. Itu dia bertanya kepada bapaknya, apa yang bakal nyebabin perang dunia ketiga. Apa? Dia bilang sophistry kalau nggak salah ya. Sophistry itu. Sophistry itu you lie to prove a point. Kamu berbohong untuk membuktikan sesuatu. Iya. Dan bukannya hal itu, ketika lu ngelakuin hal itu akan terus berulang ya. Artinya akan ada batasan dalam berkomunikasi gitu. Lu nggak bisa cair dalam berkomunikasi. Tuh. Lu harus menjaga batasan supaya kebohongan yang sedang lu bangun ini tidak bocor gitu kan. Dan itu akan dialami oleh semua orang. Dan sekarang udah terjadi. Kita ambil contoh yang gampangnya aja lah ya. Pakai ya di sosmed lah, sering lihat orang-orang yang pura-pura bahagia gitu kan. To prove a point that you are happy gitu. Poinnya tuh cuma gue pengen bahagia, walaupun niatnya nggak pengen kelihatan bahagia sebenarnya. Cuma ketika kita terus berbahagia, namanya manusia kan ada naik turun. Betul. Ya kan? Roda berputar. Ada momen dimana lu lagi burn out banget lah gitu soal kerjaan, atau lu lagi konflik sama pasangan gitu kan. Atau mungkin masalah sama keluarga gitu. Itu kan momen-momen yang dimana lu nggak bisa
terus-terusan bahagia. Betul. Akan tetapi balik lagi ekspektasi publik yang akan selalu berekspektasi lu untuk bahagia Dia karena lu udah banyak ngejaring gitu. dulu tuh awal mulanya, Ya. posting kebahagiaan terus-terusan gitu kan. Dan ketika momen itu terjadi ya lu harus berbohong untuk membuktikan bahwa lu ya fine-fine aja gitu. Tapi menurut gue ketika lu terus-terusan berbohong, lu apa ya berakting bahagia, kan di sisi lain itu lu bakal attract gitu kan, bakal memicu, menarik orang-orang untuk menganggap lu, wah ini orang bahagia banget. Kayak mungkin ada yang bertanya apa sih tips lu biar lu bahagia, terus mungkin wih gila lu duit lu sebanyak apa gitu kan. Dari situ kita bisa lihat bahwa orang-orang itu menikmati, Enjoy with your life gitu ya, enggak menikmati nikmati apa yang lu sajikan gitu. cara mereka berbohong. Menikmati bahwa wah dengan gua berbohong banyak orang yang bakal tetap muji gua. Di situ kepribadian narsistik tuh muncul gitu. Narsistik. Wah, kayak gue harus jadi tuh dia kayak ngemacu dopaminnya gitu dong. Wah, gue harus terus ngupload yang bahagia. Iya. Padahal gue di kerjaan udah burn out gitu kan. Padahal gue di kerjaan udah ditekan deadline. Dan worst case-nya ya lu jadi langsung ngarah ke arah NPD. Dan ya gue juga pernah ngobrol juga sama adik gue ya. Perang dunia ketiga itu soal orang yang gue nggak tahu ya, ini gue sebut normal atau apalah, gue sebutnya non NPD aja ya. Orang non NPD lawan NPD. Itu perang dunia ketiga. Orang narsis lawan orang yang nggak narsis. Tapi itu apa? Ya itu coba fiksi di kepala aja sih, hayalan di kepala. Ya menurut gue sih apa ya? Ya kalau ketika dia lagi gagal ya udah aja gitu, cerita gue lagi gini guys gitu, kerjaan gue lagi ini. Kayaknya pun kalaupun dia minta bantuan kayaknya bakal dibantuin gitu. Karena kebiasaan mereka untuk Hanya menampilkan kebahagiaan. menanggung semuanya sendiri. Ketika lu di atas, lu nggak akan ngelihat siapapun di sebelah lu. Kayak lagunya The Beatles deh, Strawberry Fields Forever. Apa tuh maknanya? No one I think is in my tree. Maknanya apa? Ketika lu di atas pohon itu, dia nggak ngelihat bahwa ada orang lain di sejajar sama dia gitu. No one I think is in my tree. Ya terus kalau misalkan nggak ada yang sejajar sama dia, at least lu kan bisa ngelihat di bawah itu betapa indahnya gitu pemandangannya. Bukan begitu ininya, pola pikirnya nggak gitu. Oh, nggak gitu. Ketika lu di atas, lu nggak ngelihat ada siapapun, sehingga lu akan merasa sendiri. Sementara orang-orang di bawah ini bukan level lu. The real narsis ya. Ya, Sangat-sangat. itu bukan gua bicara asal ya. Itu emang pengalaman gua begitu. Gua pernah di posisi itu ketika Lu merasa di atas gitu. ya, gue pernah di posisi itu, gue merasa di atas, gue merasa the world is behind my back gitu kan. Kayak Atlas aja, gimana sih Atlas? Lu tau Atlas itu kan menang apa? yang gendong bola dunia Iya. gitu kan. Menanggung beban satu dunia. Ya kan. Orang-orang di bawah gue nih bukan level gue lah istilahnya.
sudi banget gue harus minta tolong sama mereka gitu. Nah terus yang jadi titik balik lu bisa keluar dari pemikiran seperti itu gimana? Ketika gue harus dijatuhkan dari pohon itu jadi titik balik gue. Dijatuhkannya dengan seperti apa? Lu bener-bener udah merasa kehilangan orang lain gitu, bener-bener butuh. Dijatuhkan dengan paksa, lu yang dimana lu orang bilang itu harga diri lu diinjek-injek gitu. Nah dari situ gue mulai sadar kalau ya udah, gue biarin aja orang injek-injek harga diri gue. Dan lu baru berpikir oh, ya udah nggak apa-apa gagal gitu kan? Ya itu titik balik gue pada akhirnya gitu kan. Ya akhirnya lu dari situ bangkit kan? Bangkit buat diri gue sendiri. Buat diri lu sendiri dengan cara lu sendiri. Dengan cara gue sendiri, dan endingnya sih lu harus bisa apa ya namanya, harus bisa balik lagi ke realita dimana ya manusia sebagai makhluk sosial gitu. Saling tolong menolong. Nggak harus saling tolong menolong juga sih, lebih ke interaksi, membangun interaksi, melihat orang tuh dengan sejajar gitu. Pokoknya di situ. Jadi untuk orang-orang sekarang yang lagi struggle dengan masalah yang tadi kita sebutin ya, soal karir, percintaan, etc. Cobalah untuk kalau ada buah yang jatuh turun aja. Kalau lagi di atas pohon. Oh jadi nggak perlu nyuruh orang buat ngambilin gitu. Ya. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita bakal dijatuhin dari pohon itu dengan paksa gitu kan. Sampai kita harus nerima fakta bahwa ya orang-orang di bawah itu kan juga bisa nebang pohon kita. Ya kalau yang di atas pohon sadar. Ya itu, kesadaran itu harus kita bangun dari sekarang gitu, bahwa sebenarnya manusia sebagai makhluk sosial itu mutlak gitu kan. Itu fitrah. Ya orang kalau mau dibandingin dengan makhluk yang lain juga apa? Semut aja saling bahu membahu itu dicontohin dari makhluk yang paling kecil. Masa kita segede gini manusia Gak bisa nyontoh. gak bisa nyontoh semut yang kecil itu. Solidaritasnya, keterbukaannya, saling bahu membahunya. Jangan malu buat minta tolong, jangan malu buat cerita, ungkapin aja apapun Bentuk kegagalan gitu ya, bentuk kegagalan yang sedang dijalanin akan lu hadapi. Iya akan lu hadapi, akan lu jalanin. Setiap keputusan yang lu ambil itu pasti ada resikonya. Betul. Pasti ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itu pasti ada resiko. Kalau dipikirin pasti ada resikonya, tapi kan ketika lu udah ngelewatin kegagalan itu pasti ada suatu pelajaran yang bakal bisa dipetik gitu. Iya, itu hikmah. Itu ada plus minus gitu kan. Minusnya ya pasti kegagalan, setiap keputusan pasti ada minusnya, pasti ada plusnya. Tapi yang lebih penting lagi, beruntung buat yang bisa metik pelajaran itu. Masalahnya terkadang dalam hidup lo ya, ini gua alamin sendiri lo ya, lucu, dan ini mungkin lucu gitu kalau kalian pernah renungin ketika kalian dihadapin kegagalan dan kalian gak bisa belajar dari kegagalan tersebut. Kadang itu tuh peristiwa itu akan diulangi lagi
sama persis atau mungkin beda-beda dikit, tapi intinya kita tuh pada intinya disuruh belajar ketika menerima kegagalan tuh apa nih pelajarannya gitu kan. Ya emang hikmah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Kalau di agama kan gitu, Betul. jadi ada pelajaran. Percuma kalau kita dikasih ujian terus-terusan tapi nilainya sama terus. Betul. Walaupun nilai lu udah 100 gitu kan, lu harus bisa lebih di ujian setelahnya gitu, berikutnya. Apalagi kalau nilai lu cuma 30 atau 20, Di bawah rata-rata. minimal di ujian berikutnya nilai lu 50. Ada peningkatan. Peningkatan Walaupun nggak masuk ke kategori. Iya, manusia itu nggak akan lepas dari masalah. Betul. Masalah akan terus ada silih berganti. Sepanjang nafas. Kalau lu nggak mau punya masalah, ya lu berhenti buat nggak ngambil masalah itu lagi. Ya artinya udah lepas gitu kan. Tapi kan poinnya nggak di situ. Poinnya itu bukan kita milih untuk gagal, ya kan? Iya betul. Ketika kita dihadapin kegagalan itu kan pasti kita ngambil keputusan buat yang kira-kira terbaik nih. Belajar buat ngambil keputusan. Belajar buat ngambil keputusan yang kira-kira kita bakal berhasil walaupun kita nggak tahu akhirnya kan gitu. Iya betul. Tapi seenggaknya udah nyoba, dan kita harus bisa tahu nih resikonya kan gitu. Ketika ngambil keputusan, misalkan lu lihat tingkat kegagalannya itu lebih tinggi dari berhasil, tapi yang harus lu tahu ketika lu ngambil keputusan itu sebenarnya tingkat keberhasilannya tuh 100%. Sebenarnya 100% positif apa 100% negatif. Cuma itu doang. ya mau bagaimanapun, mau setinggi apapun keberhasilannya, mau itu 90-10, mau 70-30, tapi kan mau itu 90-10 kan 10 itu juga penting gitu loh. Lu tetap bisa gagal gitu. 10% itu pasti ngikut. Iya. Entah gimana caranya itu, ya kalian buat diri kalian itu bisa menutupi 10%-nya itu. Yang penting lu nyaman sama keputusan lu, udah itu aja. Betul. Nyaman, pede. Nyaman, tanggung jawab. Betul. Yang gua paling gak suka itu lu ngambil keputusan tapi lu nggak bisa tanggung jawab. Betul. Itu gua nggak saranin banget. Kayak contoh misalkan lu kerja di perusahaan nuntut lu buat berdedikasi di perusahaan itu. Dalam artian lu nggak boleh selingkuh lah dari perusahaan itu. Tapi mungkin ya in this economy nggak cukup nih misalkan gaji lu dari perusahaan ini gitu. Mungkin di perusahaan itu gajinya sekian. Iya. Misalkan 2 juta. Tapi di tuntutan kehidupan lu istilahnya nggak mencukupi lah gitu. dengan 2 juta itu. Dengan yang lu Tapi dapat. perusahaan pesaing nawarin lu 5 juta gitu. Ya. Terus Atau enggak mungkin lu punya kerjaan sampingan yang lu pikir lumayan lah. Nah, ketika lu ngambil keputusan buat ngambil kerjaan sampingan itu, lu harus bertanggung jawab dengan sumpah dedikasi itu. Iya, maksud gua gini, ketika lu akhirnya memutuskan untuk ngambil kerjaan sampingan itu, ya lu nggak bisa nuntut perusahaan itu untuk menghargai waktu lu. Iya. Ya kan? Lu nggak bisa. Lu intinya harus tetap profesional lah. Iya, karena di tempat kerja utama dari lu. awal perjanjiannya seperti itu, dedikasi. Di atas kan. kontrak lah gitu ya. Walaupun kebutuhan di atas segalanya kan. Ya kan? Betul.
Tapi ini balik lagi masalah tanggung jawab. Lu nggak bisa misalkan fokus lu aja udah kepecah nih, tapi lu masih minta insentif gitu. Itu sih lu gue nggak mau ngejudge ya, tapi perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab lah gitu. Dan gue rasa lu harus belajar dari kejadian itu, karena nanti bakal ada efeknya kan, bakal ada ujiannya. Betul. Ketika kerjaan sampingan lu mulai nuntut nih misalkan, nuntut profesionalitas lu. iya, Walaupun itu cuma sampingan. iya, itu bakal sulit. Iya benar. Gue ngebayangin sulit sih. Ya kan, makanya Ya lu dibuat pilihan kan. apapun keputusannya, apapun pilihannya pasti ada resiko, dan lu yang paling garis bawah itu ya tanggung jawab gitu. Lu bisa bertanggung jawab nggak dengan pilihan lu itu? Itu doang sih sebenarnya, simpel hidup tuh kan. Makan lapar ya makan, ngantuk ya tidur gitu kan. Kalau mau menjalin hubungan Ya jalanin. konsekuen Ngerti dengan konsekuensinya. gitu. Oke, terakhir aja nih Mam. Menurut lu buat orang-orang yang sedang menjalani kegagalan ini, apa yang kira-kira tips apa yang kira-kira bisa membuat minimal ngebantu lah yang lagi orang-orang yang lagi menjalani kegagalan dalam hidupnya? Gue ngutip lagunya R.E.M aja deh. Asik. R.E.M itu apa? Rapid eye movement. Kayak lu lagi tidur nih, mata lu gerak-gerak. Rem. Ya, R.E.M. Lagunya Losing My Religion itu, di verse yang pertama dia bilang, life is bigger than you, and you are not me. Hidup itu lebih besar dari kehidupan. Dari Bigger kehidupan than lu. you, Iya kan? but you matter the most. Kamu lebih penting segalanya. Dari segalanya. Intinya ya lebih prioritasin diri sendiri kan. Ya, lu Jangan takut ngungkapin kegagalan. jangan selalu ngelihat ke dunia luar dulu kalau lu lagi di posisi gagal. Atau mungkin mereka yang gagal takut dijudge gitu. Ya kan gue bilang jangan ngeliat keluar dulu. Tapi kan kalau sendirian Batasin, kalau misalkan lu dalam titik terendah lu, ya lu batasin dulu. Ini minimal banget itu, lu batasin dulu sosial media, ya kehidupan luar lah. apapun itu, sosial media, interaksi. Sebagian besar masalah hidup manusia itu karena ketidakmampuan mereka untuk berdiam diri di dalam kamarnya. Itu gue lupa kutipannya, gue ngambil kutipan dari filsuf Yunani, nggak pernah ngomong kayak gitu, cuma gue gue lupa. Emang gue soal citation ini agak rendah ya. Ya intinya tetap semangat Dan jangan ngeluh. Kok jangan ngeluh bang, saya pengen ngeluh bang. Ngeluh wajar kok. Ngeluh wajar, manusia. Ngeluh wajar. Jangan, ya kalau lagi gagal cerita lah. Tapi ya kalau dari saran dari gue sih, cerita ke benar-benar orang yang kalian anggap keluarga dan kalian benar-benar anggap teman. Kadang ada yang dinamakan keluarga tapi bukan benar keluarga gitu.
Itu Ya aja. kalau bahas begitu beda lagi. Ya, mungkin next kita bisa bahas lah. Itu aja dari gua. Terima kasih Dimas. Yo, iya. Sama-sama, Bro.